Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu yang soleh dan solehah? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah hari ini Kawan-kawan, sebelum kita belajar, alhamdulillah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. dulu ya, hari ini yang masuk siapa saja? Ahmad Farhan Jidna Sahla. Ya. Adi Gana Muhijir Sangrebut. Hadir, Bu. Ayu Raihana. Hadir Bu. Aisyah Maharani. Hadir, Bu. Alfira. Hadir. Cinta Kirania Putri. Hadir. Ya, terima kasih semuanya hadir semua hari ini. Untuk rasa cinta tanah air kita ya terhadap negara kita, baik kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Hiduplah Indonesia Raya. Biar tambah semangat, kita akan bertepuk semangat dulu ya. Baik. Tepuk semangat. Baik. Tentang tema keempat ya, ayo membayar zakat. Subtemanya macam-macam zakat. Siapa yang tahu? Macam-macam zakat terbagi berapa macam? Jadi dua. Dua. Apa saja? Zakat fitrah dan zakat mal. Iya, zakat fitrah dan zakat mal. Terus apa artinya zakat fitrah? Bersih. Bersih, Suci. suci, Berkembang. berkembang. Iya, tumbuh. Nah, boleh. Nah, hari ini kita masih membahas tema kita yang keempat. Tapi subtemanya adalah golongan orang yang berhak menerima zakat dan hikmah zakat. Nah, sekarang ada pun tujuan pembelajarannya hari ini, ya perhatikan. Yang tujuan pembelajarannya, ya. Yang pertama, setelah mengamati video tentang golongan yang berhak menerima zakat dan hikmah zakat, peserta didik mampu menyebutkan golongan yang berhak menerima zakat dengan benar. Yang kedua, setelah mengamati video tentang golongan yang berhak menerima zakat dan hikmah zakat, peserta didik mampu menjelaskan golongan orang yang berhak menerima zakat dengan benar. Setelah mengamati video tentang golongan yang berhak menerima zakat dan hikmah zakat, peserta didik mampu menyebutkan hikmah zakat dengan benar. Yang keempat, setelah mengamati video tentang zakat, peserta didik mampu mendiskusikan golongan yang berhak menerima zakat dan hikmah zakat secara kolaboratif dengan benar. Dan yang terakhir, setelah melakukan pembelajaran dengan metode Mix and Match, peserta didik bisa memahami golongan yang berhak menerima zakat dan hikmah zakat dengan benar. Orang yang berhak menerima zakat sudah ada ketentuannya dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Orang yang berhak menerima zakat ada 8 golongan. Di antaranya orang-orang fakir, yaitu orang yang tidak memiliki harta dan tidak mempunyai pekerjaan yang dapat mencukupi kehidupannya. Contohnya orang yang cacat. Orang miskin, yaitu orang yang memiliki harta tetapi tidak mencukupi untuk keperluan hidup. Panitia atau petugas zakat yang diangkat oleh pihak yang berwenang untuk memungut dan mengatur. Mu'alaf, yaitu orang yang baru menganut agama Islam. Orang-orang yang menanggung hutang dan sulit membayarnya.
budak, orang yang berdakwah atau guru yang mengajarkan ilmu agama Islam, musafir yang kehabisan perbekalan. Kalian sudah amati tentang video golongan orang yang berhak menerima zakat ya. Jadi nanti kalian diskusikan siapa saja 8 golongan orang yang berhak menerima zakat itu kalian diskusikan beserta kelompoknya ya. Ibu akan bagikan kelompoknya ini ya, lembar diskusinya. Baik, diskusinya sudah selesai. Dan Ibu minta kepada kelompok 3 untuk presentasikan hasil diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan hasil diskusi kelompok 3. 1. Ada berapa golongan yang berhak menerima zakat? Ada 8 golongan. 2. Surat apa dan ayat berapa tentang golongan yang berhak menerima zakat? Surat At-Taubah ayat 60. 3. Sebutkan dan jelaskan golongan yang berhak menerima zakat. 1. Fakir, orang yang tidak memiliki pekerjaan sehingga tidak dapat mencukupi kehidupan sehari-hari. 2. Miskin, orang yang memiliki pekerjaan akan tetapi belum bisa mencukupi kebutuhan hidupnya berhari-hari. 3. Hamil, badan orang yang menguras zakat dan mengumpulkan membagi zakat. Malah orang yang baru masuk Islam dan imannya masih lemah. 5. Hamba sahaya, budak yang berhak untuk dimerdekakan. Garim, orang yang berhutang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan bukan untuk bermaksiat. 7. Sabila, orang yang berjuang di jalan Allah. Ibnu Sabil, orang yang sedang dalam perjalanan menuntut ilmu tetapi kehabisan bekal. Ya, terima kasih untuk kelompok 3. Ya. Baik anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang golongan orang yang berhak menerima zakat. Nah, adapun golongan orang yang berhak menerima zakat disebut asnaf asamania. Artinya 8 golongan orang yang berhak menerima zakat ya. Adapun dalil yang disebutkan dalam surat At-Taubah ayat 60 ya, yaitu terdapat 8 golongan orang yang berhak menerima zakat. Baik, Ibu akan bacakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fis sabilillah wa banis sabili wa faridatan minallah wallahu alimun hakim. Sadaqallahu azim. Ya, artinya sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir miskin, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Sekarang apa saja ya tadi yang sudah disebutkan dalam surat At-Taubah ayat 60. Ini 8 golongan orang yang berhak menerima zakat. Ada fakir, miskin, amil, mu'alaf, hamba sahaya, gharim, sabilillah, dan ibnu sabil. Ya. Ibnu Sabil, orang yang sedang dalam perjalanan menuntut ilmu tetapi kehabisan bekal. Ya, ini adalah 8 golongan orang yang berhak menerima zakat. Ya, dan hikmah zakat yang pertama memupuk
rasa peduli terhadap sesama. Yang kedua, memupuk rasa simpati terhadap sesama. Yang ketiga, mengikis jarak antara si kaya dan si miskin. Yang keempat, penopang kekuatan ekonomi rakyat. Dan yang terakhir, menghindarkan diri dari sikap kikir dan kikir apa, miskin apa gitu ya. Nanti kalian cocokkan. Silakan kerjakan, ya. Silakan kerjakan. Kalian bisa. Ya. Berikut ini adalah metode make match ya. Jadi mencocokkan pasangan ya, pasangan antara golongan orang yang berhak menerima zakat dan artinya di sini ya. Golongan orang yang berhak menerima zakat dan juga sudah Ibu berikan tugas tentang metode tadi yang mencocokkan mempasangkan antara 8 golongan yang berhak menerima zakat dan artinya. Dan sekarang Ibu akan berikan lembar evaluasi ya, supaya kalian bisa sejauh mana kalian bisa memahami materi tentang orang yang berhak menerima zakat dan hikmah zakat. Silakan kerjakan. Ya, baik, kalian sudah selesai mengerjakan evaluasi hari ini. Nanti insya Allah besok Ibu nilai ya. Nah, alhamdulillah hari ini kita sudah mempelajari subtema kita yang keempat tentang orang yang berhak menerima zakat ya. Ada berapa golongan orang yang berhak menerima zakat? Siapa saja? Fakir, kurir, miskin, amil, ibnu sabil, apa lagi? Mualaf, ya, hamba sahaya. Terus? Satu lagi? Apa lagi? Sabilillah. Nah, itu terdapat dalam surat apa? 8 golongan orang yang berhak menerima zakat itu siapa? Surat At-Taubah ayat 60. Tadi 8 golongan itu disebut siapa tuh? Asnaf, Samaniyah. Iya. Adapun hikmah zakatnya, ya kita sudah belajar juga. Apa saja hikmah zakatnya? Dapat memupuk apa? Rasa persaudaraan, ya kan? Kemudian apa lagi? Mengikis antara si kaya dan si miskin. Apa lagi? Bisa apa? Hartanya bisa bertambah ya dengan berzakat ya. Ya itu saja ya mungkin pelajaran kita hari ini. Dan insya Allah minggu depan kita akan mengadakan uji kompetensi atau evaluasi ya pelajaran kita yang keempat ini ya. Kita akan mengadakan ulangan kalian dan kalian harus jangan lupa baca bukunya Emma lagi ya biar kalian bisa menjawab soal-soal uji kompetensinya. Baik, kita akhiri pelajaran kita hari ini dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis. Subhanallah